peluang pekerjaan di ExxonMobil dan terbuka untuk semua jurusan. Hello, welcome back to my YouTube channel. Thank you buat kamu yang udah ngunjungin channel ini. Jadi, di video kali ini, sesuai dengan judul video yang udah saya tulis, saya akan share ke kalian tentang peluang pekerjaan di ExxonMobil dengan ketentuan semua jurusan bisa mendaftar. Jadi, bayangkan nggak? Semua jurusan, kamu jurusan apapun bisa daftar, asalkan memenuhi kriteria dari ExxonMobil. Siapa sih yang nggak tahu ExxonMobil? ExxonMobil adalah salah satu pemain di industri oil and gas di Indonesia. Dia punya bisnis upstream dan punya juga bisnis downstream. Kalau upstream tuh kayak di bidang eksplorasi sama pengolahan pertama ketika dapat minyak mentahnya, dan downstream adalah bisnis turunan dari bisnis yang upstream tadi. Nah, lebih tepatnya kalau downstream ini biar lebih gak pusing atau bingung adalah bisnis lubrikan. Jadi kalau kalian tahu perusahaan seperti Pertamina, dia juga punya lubrikan juga. Kayak Shell juga punya lubrikan. Nah, ExxonMobil juga punya lubrikan. Makanya kalau kalian ke bengkel mobil atau mungkin bengkel motor, kalian sering nemu lubrikan mereknya mobil gitu kan. Nah, itu punyanya ExxonMobil. Nah, sedikit iklan ya. Jadi nggak usah lama-lama. Ceritanya kemarin saya sempat cari info untuk konten tentunya. Jadi saya cari, oh ini ada nih peluang pekerjaan di ExxonMobil dan terbuka untuk semua jurusan. Tapi penempatannya ada di kota Cilegon. Apakah itu valid atau enggak? Saya yakin dan saya jamin apa yang saya share di sini tuh valid dan nggak penipuan. Nanti saya akan taruh linknya di bawah biar kalian bisa langsung track atau lihat lowongannya secara langsung di website resmi Exxon Indonesia. Oke, nggak usah lama-lama, kita akan coba bahas. Tapi sebelum kita mulai bahas, kalian bisa klik dulu nih tombol subscribe dan like channel ini biar channel ini terus berkembang dan berikan sesuatu yang berguna buat kamu. Oke, kalian akan lihat lowongannya di sebelah kanan saya. Nah, kalian udah lihat nih lowongannya di sebelah kanan saya. Posisinya adalah warehouse supervisor. Warehouse ini mungkin bagi kalian fresh graduate masih belum begitu familiar ya. Tapi kalau kalian udah pernah kerja, saya yakin kalian udah familiar. Nah, warehouse ini sebenarnya dibagi dua. Ada product warehouse ataupun spare part warehouse. Kalau product warehouse itu tempat untuk menyimpan produk hasil dari pengolahannya atau pabriknya. Kalau spare part warehouse itu biasanya dipakai untuk menyimpan spare part pabrik tersebut. Jadi intinya adalah gudang lah ya, tempat penyimpanan entah itu produk jadi ataupun spare part dari peralatan yang ada di pabrik itu. Nah, untuk posisi ini, apakah ini untuk produk warehouse atau spare part, saya sendiri juga nggak tahu. Jadi kalau kalian pengen tahu, ya nanti kalian bisa apply lowongan ini, terus nanti kalian interview, dan saya yakin kalian dikasih tahu oleh HR-nya ataupun user-nya. Jadi sekilas kita akan coba bahas nih ya. Jadi buat kalian yang baru pertama kali lihat lowongan kerja dan mungkin nggak begitu familiar, saya akan coba terjemahkan secara singkat. Jadi di lowongan ini ada hal yang menarik. Yang pertama, kalian akan melihat posisinya, warehouse supervisor, terus ada lokasinya, penempatannya di Cilegon. Habis itu ada company-nya atau perusahaannya, ExxonMobil. Seperti saya sampaikan, ini saya jamin asli dan bukan penipuan dan bukan hoax. Oke, jadi kalian bakal jadi punya kesempatan jadi karyawannya Exxon nih. Nah, habis itu di sini ada job responsibility atau tanggung jawab kalian ketika kalian bekerja nanti. Habis itu ada qualification atau persyaratan yang harus kalian milikin biar kalian bisa apply lowongan ini. Dan paling terakhir nih, kompetensi itu kayak skill apa aja sih yang harus kalian miliki gitu. Oke, kita coba bahas secara singkat. Yang pertama untuk job responsibility ini ada 10 nih, cukup banyak dan nggak mungkin saya baca satu persatu, akan take time banget, jadi kalian bisa baca sendiri ya. Jadi yang paling atas nih saya coba nomor 1, provide leadership in day-to-day operation through effective communication, coaching, training, and development. Jadi kalian akan jadi leader kan di sini. Jadi memprovide leadership dari hari ke hari di setiap proses operation pabrik itu agar melalui komunikasi yang baik, coaching itu kayak coach melatih pelatihan yang baik, terus ada juga kayak training sama development. Yang kedua, ensure effective safety, security, and control performance that meet the global standard. Jadi kalian harus meyakinkan bahwa kegiatan atau aktivitas yang kalian lakukan dalam bekerja itu memenuhi efektivitas di bidang safety, keselamatan kerja,
terus di bidang security itu kayak keamanan, dan kontrol performance sesuai dengan standarnya ExxonMobil secara global. Jadi ExxonMobil itu adalah perusahaan Amerika ya, jadi standarnya emang mereka punya global standar yang itu diterapkan di semua bisnis unitnya yang ada di negara-negara lain. Ini kesempatan yang cukup bagus loh bisa bekerja di perusahaan asing. Ini bukan perusahaan lokal. Nah, habis itu 3, 4, 5 dan seterusnya kalian bisa baca sendiri. Nanti kalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar, saya akan coba sharing kan. Kenapa saya bisa sharing? Jadi ceritanya dulu pada waktu saya masih fresh graduate, saya pernah proses di sini juga, tapi posisinya bukan ini. Dan saya bisa cerita, ya sedikit banyak bisa sharing lah ke kalian. Oke, kita lanjut ke qualification. Ini adalah persyaratannya harus punya have knowledge inventory management. Jadi punya pengetahuan di bidang manajemen inventory. Itu penting. Jadi buat belajar lah. Karena nanti kerjaan kalian juga di situ untuk memanage inventory gitu. Habis itu nomor 2 leadership skill and ability manage staff. Nah, kalian harus punya jiwa kepemimpinan dan kalian juga bisa memanage staff atau mungkin kalau bisa dibilang nanti kalian punya anak buah di situ. Jadi bisa mengatur kinerjanya harus seperti apa. Karena posisinya kan supervisor ya. Jadi kalian pasti punya bawahan. Yang ketiga, strong decision making and problem solving skill. Jadi ini skill yang hampir dibutuhkan di semua bisnis atau di semua perusahaan, harus punya skill untuk mengambil sebuah keputusan dan menyelesaikan masalah. Karena dalam suatu industri atau pekerjaan atau posisi, masalah itu pasti ada. Dibutuhkan orang-orang yang bisa mengambil sebuah keputusan yang tepat dan menyelesaikan masalah gitu. Jadi jangan hanya ngambil keputusan tapi masalahnya nggak selesai. Itu untuk qualification-nya. Nah, untuk kompetensinya itu yang pertama adalah bachelor degree in any major. Semua jurusan. Jadi semua jurusan bisa ngelamar lowongan di ExxonMobil untuk posisi ini. Menarik bukan? Jadi nggak terbatas lagi untuk teknik, nggak terbatas lagi untuk perminyakan atau MIPA. Kalian dari ekonomi bisa, dari jurusan lain apapun itu bisa. Next, yang penting GPA atau IPK itu di atas 3,5. Ini yang cukup berat. Jadi kalau kalian IPK di bawah itu, ini bakal susah banget untuk daftar. Kalau di atas 3,5, patut sekali untuk dicoba. Yang berikutnya, fluent in English, both oral and written. Jadi kalian harus bisa bahasa Inggris dalam lisan ataupun tulis. Karena ini apalagi perusahaan PMA ya, penanaman modal asing atau perusahaan asing, bahasa Inggris itu wajib banget. Jadi komunikasi via email, nanti kalian akan ketemu bos, bisa jadi atasan kalian bukan orang Indonesia. Itu bisa jadi banget dan mungkin setiap kali meeting kalian akan ada global meeting dengan orang-orang yang ada di US. Nah, perlu banget skill bahasa Inggris. Jadi masih ada waktu untuk belajar kok, tenang. Berikutnya, proficient in Microsoft Excel, VLOOKUP, lookup, pivot, dan PowerPoint. Ini ada beberapa skill untuk Microsoft Office yang perlu kalian tingkatkan khususnya di Excel ya, kayak VLOOKUP, hookup, sama pivot. Jadi kalian bisa belajar itu kalau saat ini kalian belum tahu, karena nanti kalian bakal pakai itu untuk pekerjaan ini ya, untuk posisi ini. Jadi itu penting. Yang paling terakhir, deadline-nya 31 Maret 2022. Masih cukup lama dan kalian masih bisa prepare, dan saran saya kalau kalian tertarik dan ternyata kualifikasi kalian memenuhi, segera daftar, jangan tunggu-tunggu di akhir closing. Jadi pengalaman sih saya pernah daftar di perusahaan ini juga. Jadi di tengah-tengah saya daftar, padahal belum closing, tapi saya udah dipanggil. Jadi intinya apa? Jangan nunda-nunda dalam melamar pekerjaan. Cepet lamar kalau seandainya kalian memang butuh kerjaan dan kualifikasi kalian memenuhi, dan perusahaan ini atau lowongan ini sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sharingkan. Cukup menarik ya informasinya. Kalau kamu punya pertanyaan, kritik, saran, atau apapun itu yang berhubungan dengan lowongan ini, bisa tulis di kolom komentar. Dan kalian juga bisa DM saya via Instagram. Feel free to discuss. Oke? Thank you.